Welcome Sobat Jajalon. Kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan online ke salah satu hotel yang ada di daerah Bogor. Hotel ini itu punya segudang aktivitas outdoor, jadi buat kalian yang suka nih beraktivitas di luar ruangan, hotel ini cocok banget buat kalian. Nah, karena sekarang masih masa pandemi dan PPKM, jadi ada baiknya kita tetap terapkan protokol kesehatan ya. Subscribe channel ini ya untuk kalian yang lagi cari info dan referensi liburan yang oke buat dikunjungin. Oke, jadi kita tuh berangkat dari arah Jakarta Selatan. Nah, kita tuh masuk ke tol Jagorawi. Kita tuh berangkat di hari biasa, jadi kita nggak kena macet dan jalanannya itu tuh lancar jaya banget gitu. Nanti setelah dari tol Jagorawi, kita akan lanjut ke tol Bocimi. Nah, di tol Bocimi nih udah agak-agak mendung gitu kan. Bener aja pas keluar pintu tol tuh langsung hujan. Untuk posisi hotelnya itu tuh nggak jauh dari keluar pintu tol. Nanti posisinya ada di sebelah kanan dan kita masuk ke kawasannya Lido Lake. Nanti akan ada security yang nanyain kita mau kemana, karena nggak sembarangan kendaraan tuh bisa masuk ke kawasan ini karena ini tuh bukan jalanan umum. Kita udah masuk kawasan Lido Lake. Ini adalah proyeknya MNC. Kayaknya sih ini masih progres ya. Mungkin nantinya akan ada pembangunan dan perkembangan lagi di kawasan ini. Akhirnya kita sampai di gerbang hotel dan ini adalah drop off areanya. Untuk parkiran ini nggak ada parkiran basement ternyata. Jadi untuk parkir posisinya tuh di depan lobi. Nah, karena lagi hujan jadi kita sempat khawatir gitu bakalan kehujanan, tapi tenang aja, akan ada security hotel yang bawain kita payung dari mobil ke lobi, jadi nggak akan kehujanan. Dan ini adalah pintu masuk lobi, ini di depan ada gong. Sekarang kita mulai masuk ke area lobi. Untuk lobinya ini tuh cukup luas dan nyaman. Dan di sini tuh banyak bangku-bangku, kalian bisa duduk-duduk sambil nunggu proses check-in. Untuk interiornya ini agak-agak klasik gitu ya. Dan uniknya tuh ada lampu jalan nih di sini. Terus nuansanya tuh hitam putih. Jadi kesan klasiknya tuh dapet banget. Karena kita sampai hotel itu sore banget, jadi kondisinya tuh sepi dan proses check-innya tuh juga cepat. Nah, sekarang kita udah dapet kamar dan kita juga dapet voucher welcome drink. Ini bisa ditukerin kapanpun selama kita nginep di hotel ini. Saatnya nge-review kamar. Ini adalah tipe deluxe, rate di 1,1 juta. Itu udah sama breakfast untuk 2 orang. Kamarnya di sini cukup luas, nyaman dan bersih. Tapi penerangannya di sini agak kurang karena nggak ada lampu-lampu di plafon. Jadi cuma ada lampu di sebelah kasur dan di dekat jendela. Tapi ini cocok banget buat istirahat karena suasananya tenang gitu. Nah, di sini juga ada AC. Terus ini juga ada bangku untuk kita pakai sepatu. Jadi kita nggak perlu tuh jongkok-jongkok atau gimana gitu karena bisa duduk aja di situ. Terus juga lantainya itu dari kayu. Nah, ini ada bangku dan juga meja. Mejanya ini tuh multifungsi sih. Ini bisa buat kerja, bisa buat makan atau ngopi. Lalu ini juga ada bangku lagi di dekat kasur. Ini bangkunya enak banget buat selonjoran. Complementary di sini ada 2 gelas, 2 botol air mineral dan teko listrik. Terus juga ada kopi, teh, gula dan lain-lain. Lalu juga ada cangkir untuk kita ngeteh atau ngopi. Ini ada kulkas, jadi kalau misalkan kalian bawa minuman terus kalian mau dinginin, kalian bisa taruh di sini. Disediakan juga nih tempat untuk naruh baju-baju kotor dan ini tuh jarang banget di hotel-hotel lain gitu. Kita lanjut ke kamar mandi. Di sini ada cermin. Ini cerminnya lebar banget, jadi kalau misalkan kalian mau ngaca, kalian bisa ngaca sepuasnya dan ada cermin kecil juga di pojok sana. Lalu ada wastafel, tisu, dan juga telepon. Kita juga nggak tahu ini telepon fungsinya untuk apa di sini.
Amenities-nya di sini ada gelas untuk kita kumur-kumur kalau sikat gigi, terus juga ada sabun, shampoo, conditioner dan lotion. Pokoknya lengkap. Nah, nggak tahu kenapa di sini conditionernya tuh 2, padahal satunya tuh isinya sabun. Kita nggak paham salah tempel atau gimana. Ini area showernya. Di sini ada water heater. Untuk kebersihannya oke banget sih dengan nuansa putih kayak gini, tapi saluran airnya agak mampet, jadi pas kita mandi tuh turunnya lama gitu, jadi airnya agak menggenang. Kita juga dapat 2 handuk dan toiletnya bersih. Tapi kalau misalnya kita buka kaca pintu shower dan pintu kamar mandi berbarengan tuh akan nabrak gitu. Ini view balkonnya menghadap ke taman. Di sana juga ada saung-saungan, jadi bisa banget buat nyantai-nyantai di taman. Atau kalau ngajak anak kecil tuh bakalan puas banget sih, mereka pasti lari-larian karena tamannya tuh luas banget. Ini dia area poolnya. Di sini tuh ada 2 kolam renang. Salah satunya ini tuh untuk anak-anak. Dan di pinggiran kolam renangnya juga banyak bangku-bangku ya. Jadi kalau kalian mau santai-santai atau sambil ngeliatin anak berenang itu bisa banget. Dan ini untuk kolam renang dewasanya. Nah, ini tuh ada tipe kamar yang menghadap ke pool juga gitu loh. Kalau tadi kan kita ngadep ke taman. Kalau misalkan kalian mau kamar yang view-nya pool, itu juga ada di sini. Ini di samping pool kayak ada bar gitu. Tapi pas kita kesini nih nggak beroperasional. Mungkin karena lagi pandemi jadi tutup sementara. Gak jauh dari area pool, di sini juga ada tempat untuk foto-foto, dan ini tuh pas banget buat kalian yang mau foto-foto karena bagus banget. Nah, di sampingnya nih ada wedding deck, tapi karena abis hujan jadi agak banjir gitu. Nah, sekarang kita mau makan malam dan di sini tuh bisa room service. Jadi kalian bisa pesan makanannya dan nanti akan diantar ke kamar. Ini menu-menunya, kalian bisa pause aja untuk ngeliat harga-harganya. Untuk menunya tuh cukup variatif. Kita pesen nasi goreng dan pizza. Nah, ini nasi gorengnya. Nasi gorengnya rasanya enak, terus juga porsinya banyak banget dan lengkap. Ini udah ada ayam potong, sate, telur. Lalu ini pizzanya. Pizzanya juga enak dan porsinya oke banget sih. Untuk berdua nih udah sangat-sangat cukup. Terus juga kita tukerin welcome drink, jadi kita nggak perlu pesan minumannya lagi. Untuk totalnya ini di 155.000 udah dapat 2 menu ini dan menurut kita ini worth it sih. Ini kondisi pool di malam hari. Penerangannya agak kurang karena lampu-lampunya tuh cuma dari kolam renang dan beberapa lampu taman. Tapi suasananya tenang banget karena sepi, terus udaranya tuh sejuk banget di sini. Jadi kalau misalkan mau santai-santai atau healing, ini oke banget sih. Ini view pagi hari dari balkon. Cuacanya lumayan berkabut dan cukup dingin. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk sarapan. Kita menuju tempat sarapan. Di sini tuh disediain juga hand glove untuk ngambil makanannya. Tapi nggak diarahin gitu untuk pakai. Jadi banyak tamu-tamu yang nggak pakai hand glove pas ngambil makanannya. Di sini makanannya cukup variatif. Ini ada lontong sayur. Lalu ada nasi kuning, ini toppingnya lumayan lengkap. Ada telur, ada tempe orek, dan lain-lain. Dan ini ada pastry. Variannya lumayan lengkap juga, untuk rasanya lumayan enak. Pilihan minumannya juga banyak. Di sini ada Indomie rebus, omelet, dan buffetnya itu Indonesian food.
Ini kita udah ambil makanannya dan langsung pemandangannya tuh danau. Jadi breakfast with the view gitu. Nah, kita lanjut lagi ke wedding deck. Kalau kemarin itu kan agak banjir karena habis hujan. Nah, ini tuh udah kering. Ini tempat yang cocok banget sih kalau misalkan kalian mau sewa untuk nikah karena romantis banget. Pemandangannya tuh langsung danau dan kalau kalian suka foto-foto, ini juga tempat yang cocok banget karena pemandangannya tuh bener-bener bagus banget. Dan ini dia danaunya. Sekarang kita ke Kids Club, mau nyenengin anak. Di sini mainannya lumayan banyak, tapi untuk mainannya tuh agak kurang terawat gitu. Jadi banyak mainan yang mungkin harus diperbaiki atau diganti karena beberapa mainan tuh udah agak kusam gitu. Tapi so far anak kita sih have fun aja gitu main di sini. Ada outdoor playground juga di sini. Itu ada perosotan, ayunan. Tapi karena kemarin habis hujan jadi agak basah gitu dan nggak bisa kita mainin. Ini jembatan ikonik yang ada di Lido Lake. Ini tuh akses untuk menuju ke Lido Lake Adventure. Jembatannya tuh lumayan panjang, jadi agak capek juga kalau misalkan ke sana. Dan pastiin kalian pakai alas kaki yang proper gitu karena besi-besinya tuh sakit kalau misalkan kalian pakai sandal hotel. Nah, ini tuh jembatannya juga lumayan goyang, tapi aman kok. Kalau misalkan kalian mau foto-foto di tengah-tengah jembatan, ini juga bagus banget sih. Sebelah kiri jembatan itu ada outbound area. Nah, untuk fasilitas ini tuh berbayar. Dan price listnya tuh ada di depan resepsionis, tapi nggak kita shoot. Jadi kalau misalkan kalian kesini, kalian bisa lihat aja di sana. Nah, ini ada sky bike. Lalu ada archery area. Ini untuk kalian yang suka memanah. Dan ini ada kandang rusa. Di sini tuh cuacanya panas banget, tapi udaranya tuh sejuk karena banyak pepohonan. Jadi nuansa alamnya tuh dapet banget. Kalian juga bisa ngasih makanan rusa di sini. Ini pas banget sih buat nyenengin anak karena bener-bener bisa langsung berinteraksi sama rusanya. Sekian review dari kita, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video selanjutnya dari Jajalon. See you!